Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, hari sekarang menunjukkan pukul 2 ya, 2 siang. Dan ini sekarang kita berada di sebuah pedalaman ya. Pedalaman di Kabupaten Padang Pariaman. Lebih tepatnya ini di Sungai Garinggiang kata orang Padang ya. Nah, kenapa saya sampai sini ya? Tuntutan pekerjaan ya. Karena di sini ada beberapa klien yang harus bertemu di sini. Nah kan, kelewatan. Jalan ini memang agak jauh ya dari perkotaan, pusat kota. Ini kalau kalian orang Sumatera Barat, jalan ini adalah jalan alternatif kalau hendak menuju ke Lubuk Basung. Masuknya ke Sungai Limau ya, Sungai Limau di Pasar Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman. Jalannya di dalam seperti ini, konturnya berbukit, berkelok-kelok. Dibandingkan kalau kita melewati jalur Simpang Gudang atau jalan ke itu namanya ke Pasaman atau ke Lubuk Basung biasanya, itu jalannya lurus. Dan tak jarang di sini orang-orang dari Lubuk Basung hendak ke Padang melewati jalur ini karena dinilai lebih adem ya. Di sini kan bisa kalian lihat tidak panas. Kalau kita melewati jalur utama itu kemungkinan itu akan panas. Tetapi jalur ini bisa kalian lihat ini mendaki menurun gitu. Tapi untuk kepadatan lalu lintas di sini ya bisa kalian lihat lah seperti ini. Satu-satu tapi muatannya truk ya. Biasanya ini truk-truk muatan kelapa ataupun hasil tani yang lain. Nah, inilah dia desa Sungai Garinggiang kata orang Pariaman. Nah, keunikan dari Sungai Garinggiang ini adalah kotanya para perantau Minang. Memang di orang Minang, sebuah budaya merantau itu adalah sebuah budaya yang sering dilakukan apabila anak-anak sudah mulai mengerti atau lepas dari masa sekolahnya. Bisa dibilang udah bisa cari duit lah gitu kan. Nah, jadi mereka itu di Minang itu orang-orang tuh merantau ke rumah, dibawa oleh pamannya, dibawa oleh temannya, atau bisa jadi merantau sendirian aja. Memang budaya merantau lebih melekat di adat Minangkabau ya, dan tidak menutup kemungkinan juga di adat-adat yang lain. Nah, jadi bisa kalian lihat kiri kanan di sini mobil-mobil, rumah-rumah pakai mobil ya. Pakai mobil, rumah-rumah tidak ada yang semi permanen lagi, udah beton semua. Bahkan kesannya udah menengah ke atas ya. Tidak ada lagi yang tidak pakai marmer di bawah, masih ubin, nggak ada lagi yang semen cor-coran. Mereka udah pakai marmer, bisa dibilang udah gaya lah gitu ya. Karena memang anak-anak mereka atau mereka sendiri mempunyai usaha di ibu kota Jakarta atau dimanapun perantauannya. Nah, bisa kalian lihat ini bisa tembus ke Batangkasan ya. Memang di sini cuaca memang agak gerimis ya. Saya nggak tahu nanti apakah vlog ini berjalan sampai 10 menit atau tidak. Tapi ya kalian nikmati saja lah. Inilah perjalanan di dalam perkampungan di Sumatera Barat, Minangkabau. Kalau kalian minta di sini ada rumah gadangnya, mungkin nggak ada ya. Karena Pariaman itu adalah daerah pesisir laut. Jadi kalau di Minangkabau, daerah-daerah dekat laut ini jarang ada rumah bagonjong itu ya, kan jahit Teluk Terbau itu. Tapi kesannya di sini hanyalah rumah-rumah biasa aja. Nah, itulah ciri khas dan keunikan dari Minangkabau. Nah, rumahnya seperti ini aja, rumah-rumah perkampungan biasa.
Dan di depan ini kita akan menjumpai artinya pasar Sungai Garinggiang ya. Di sini ada, kalau hendak ke Jakarta nih ada mobilnya 1 kali sehari ya. Memang di sini udah pedalaman, tetapi para perantau yang sukses sengaja, apalagi pemilik PT Transport ya, Transport Express, membuka layanan Sungai Garinggiang Jakarta. Kota Pekanbaru juga ada nih seperti ini. Nah, jadi mereka tidak lupa dengan kampung halamannya. Jadi bisa membawa anak kemenakan mereka dari sini langsung menuju Jakarta. Kalian mana tahu kan, ini seperti ini bisa masuk bus besar. Jarang-jarang para pelaku usaha transport mau membuka jaringan ke sini. Tapi di sini memang seperti ini. Mereka bela-belain membuka 1 lane dari Sungai Garinggiang langsung ke Jakarta. Nah, seperti ini Tranaik ini. Langsung ke Jakarta, tidak harus melalui ke Padang dulu mereka atau ke Bukit Tinggi dulu merekanya. Nah, ini adalah pasar Sungai Garinggiang yang terkenal itu ya. Ini sangat padat. Pasarnya cukup ramai. Nah, ini tandanya. Dan di dalam-dalam ini masih banyak kampung perkampungan yang lain. Nah, untuk jalan kalian bisa lihat ini bagus ya. Tidak ada jalan yang aspalnya bolong-bolong, tapi memang ada sebagian yang udah mulai bolong. Nih Sungai Garinggiang kantor camatnya. Ini bahkan ATM BRI juga ada di sini, kantor BRI, bahkan Bank Nagari pun sekelas bank besar juga mau membuka layanan outletnya di sini ya. Bank Nagari berarti ini potensi wisata atau potensi daerahnya sangat bagus sekali. Karena memang para perantau di sini butuh juga untuk transferan ke rumah kampung halamannya ya. Nah, jalannya turun naik seperti ini loh. Jadi nggak bikin ngantuk. Makanya orang-orang dari Lubuk Basung lebih enak lewat di sini karena ya kesawah kalian lihat adem, tidak panas, dan juga sepi, dan juga tidak bikin ngantuk. Siapa juga kan yang ngantuk-ngantuk di posisi jalan menikung-menikung kayak gini. Nah, itulah dia sepenggal kisah pesona Sungai Garinggiang ya. Saya nggak nyangka juga ini bisa masuk ke sini, bisa ngonten ke sini. Mungkin di antara kalian ada orang Pariaman ya di tetangga kalian. Mungkin salah satunya berasal dari daerah ini, Sungai Garinggiang. Karena biasanya tukang-tukang sate gitu kan, tukang-tukang emas asal Sumatera Barat ya berasal dari Sungai Garinggiang ini. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata penyebutan dan pelafasan, mohon maaf kali. Tidak ada maksud niat untuk menggurui. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena sudah mulai banjir ini, sudah mulai besar airnya. Saya sudah dulu konten kali ini dari Desa Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman. Motovlog pamit. Sampai jumpa. See you.